Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi sekuritas deservatif dan hedging serta menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ada futur atau kontrak berjangka. Jadi kontrak futures bisa didefinisikan juga sebagai suatu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu tertentu. Yang kedua ada kontrak forward atau kontrak serah. Kontrak serah merupakan transaksi yang didasari atas persetujuan kedua pihak untuk menjual dan membeli aset pada waktu yang ditentukan. Transaksi ini diikuti dengan penyerahan barang sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang disetujui. Terdapat perbedaan kontrak forward dan kontrak futures. Yang pertama, forward adalah perjanjian kedua belah pihak yang bentuknya dapat disesuaikan, sedangkan futures memang punya bentuk kontrak yang standar. Yang kedua, besarnya kontrak untuk forward tergantung kedua belah pihak, sementara futures besarnya ditentukan sudah standar. Yang terakhir, jangka waktu kontrak untuk forward tergantung kedua belah pihak, sementara futures sudah ditentukan atau sudah standar. Yang ketiga ada hedging atau lindung nilai. Jadi hedging adalah strategi investasi yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi portofolio investasi Anda, minus atau mengurangi resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis-jenis lindung nilai atau hedging. Hedging bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu selling hedge dan buying hedge. Satu, selling hedge yaitu merupakan tindakan mengambil posisi jual atau open sell di bursa berjangka, yang tujuannya adalah untuk melindungi turunnya nilai persediaan bahan baku atau komoditi yang akan dihasilkan sebagai akibat dari fluktuasi harga. Yang kedua ada buying hedge, yaitu merupakan tindakan mengambil posisi beli atau open buy di bursa berjangka. Jadi jenis hedging ini bertujuan untuk melindungi usaha dari kemungkinan kenaikan harga komoditi yang harus dibelinya di pasar fisik. Lalu 4 ada swap, yaitu swap adalah nilai dari selisih bunga acuan dari masing-masing mata uang yang ditrendingkan di pasar forex. Bunga ini akan diperoleh oleh trader dalam transaksi yang dibuka sampai lewat tengah malam atau posisi trending menginap. 5. Kontrak futur LQ45 di BEI. Kontrak berjangka atau futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying atau dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain yang di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. LQ45 futures merupakan janji untuk menjual atau membeli kontrak indeks efek LQ45 dengan penyelesaian di waktu yang akan datang, yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo. Yang keenam ada kontrak futures untuk komoditas di BBJ. Selain di BEI, ada pula PT Bursa Berjangka Jakarta, yaitu wadah transaksi untuk kontrak berjangka atau futures kontrak. Secara umum, Bursa Berjangka Jakarta ini adalah pasar terorganisir untuk produk derivatif, yaitu produk turunan dalam ranah keuangan dan investasi, misalnya migas, emas, hasil bumi, dan lainnya. Yang terakhir ada pasar spot. Pasar spot atau spot market adalah pasar di mana perdagangan berlangsung untuk pengiriman segera. Contoh pasar spot adalah pasar surat berharga, komoditas, dan valuta asing atau falas. Fitur pasar spot. Yang pertama ada perdagangan dapat berlangsung melalui atau over the counter atau OTC. Yang kedua, pengiriman item dan transfer berlangsung segera setelah transaksi selesai. Yang ketiga, persyaratan mungkin standar untuk transaksi di bursa. Keuntungan pasar spot. Yang pertama, perdagangan lebih fleksibel daripada pasar berjangka. Yang kedua, pasar spot biasanya membutuhkan modal yang lebih sedikit. Sebaliknya, di pasar berjangka, investasi minimum biasanya signifikan. Yang ketiga, harga lebih transparan.
Anda mungkin menggunakan harga kemarin untuk melakukan transaksi sekarang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kerugian atau kelemahan dari pasar spot? Kelemahan pasar spot adalah tidak menerima pengiriman komoditas fisik. Kelemahan lainnya yaitu pasar spot ini tidak dapat digunakan secara efektif untuk melakukan lindung nilai terhadap produksi atau konsumsi barang di masa depan. Karena itu lebih cocok untuk pasar derivatif. Pertanyaan kedua, mengapa perusahaan memerlukan instrumen derivatif? Perusahaan memerlukan instrumen derivatif karena dalam pelaksanaannya, instrumen derivatif ini memiliki 3 kegunaan utama, yaitu untuk minimalisasi resiko seperti naik turunnya suku bunga, kurs mata uang, harga saham, dan harga komoditi melalui suatu mekanisme yang disebut hedging atau lindung nilai. Dan pertanyaan terakhir, mengapa hedging atau lindung nilai ini sangat penting untuk dilakukan pada strategi investasi? Karena hedging ini merupakan suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan untuk mengantisipasi atau mencegah kerugian bisnis dan finansial seseorang dengan cara menjaga stabilitas keuangan, mencegah kebangkrutan, dan memaksimalkan keuntungan. Baiklah, mungkin sekian kesimpulan dan pertanyaan yang bisa saya jawab. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kesimpulan dan pertanyaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.